teman-teman, balik lagi dengan Alvina dari Serpong Homes dan kali ini aku lagi ada di Alam Sutra. Jarang-jarang nih ada rumah di Alam Sutra, brand new, di belakangku tepat. Ini dimensinya 18x20, jadi dia ini posisinya di hook. Dan ini aku berdiri di posisi sampingnya yang hadap timur, yang mana langsung berhadapan dengan kolam renang cluster. Jadi kamu rasanya punya kolam renang pribadi. Untuk sisi sini, ini panjangnya 20, sorry ini lebarnya 20, tapi ini sebenarnya adalah panjangnya. Dan dia udah punya carport untuk 2 mobil. Kalau kita lihat dari bagian sini, ini dia gaya arsitekturnya lebih ke kontemporer, modern, tapi juga ada sentuhan sedikit industrialisnya ya. Kalau kita lihat ada permainan bata, kemudian dia pakai railingnya dari besi warna hitam. Dan ini banyak banget kaca-kaca, bukaannya bener-bener luas, jadi besar, jadi pencahayaannya di dalam itu oke banget. Lanjut kita ke sisi utamanya, itu yang hadap selatan di bagian sini. Kalau teman-teman perhatiin, dia ini agak mix texture ya finishingnya. Jadi ada banyak permainan batu, terus ada aksen-aksen yang sedikit ngasih warna kayu. Cantik banget, tapi kalau dilihat dari muka utamanya, ini benar-benar beda ya. Di bagian sini ini lebih dominan clean lines, kita lihatnya seperti minimalis modern aja, karena dia banyak permainan warna abu-abu dan hitam. Jadi agak unik, dari kanan dan kiri berasa rumah yang agak berbeda. Kalau di bagian tadi kita punya carport yang muat untuk 2 mobil, di bagian sini pun muat untuk 2-3 mobil mungkin ya. Jadi spacious, kira-kira total muat untuk 5 mobil lah maksimal. Ini kalau teman-teman lihat agak unik karena ada permainan geometri yang agak di sini dia diagonal ya, terus dikasih kaca. Jadi benar-benar dinamis kalau dilihat. Tapi kalau untuk kayunya dia pakai warna yang senada untuk pintunya dengan yang di sana. Area terasnya ini sendiri luas ya teman-teman, benar-benar lebar, bisa dipakai untuk taruh kursi. Dan ini ada 3 pintu, jadi 2 pintu di bagian selatan dan 1 pintu di bagian timur tadi. Pintu yang satu lagi itu aksesnya lebih dekat ke garasi, dan ini pintunya dia udah double door. Kita masuk ke dalam, kita akses dari pintu utamanya. Jadi pintu utama ini dia hadap ke selatan, dan kalau teman-teman lihat ini pintunya benar-benar kokoh. Dan aku suka banget kalau kita perhatiin ini detail dari guratan-guratan. Bener-bener kelihatan banget kayunya ini cantik, dan warnanya pun ini warna apa ya, mahogani ya istilahnya. Jadi coklat yang agak kemerahan itu kelihatan luxe banget. Kemudian ini dia pun udah pakai smart door lock. Masuk area sini kalau menurutku masih bisa digunain untuk kita taruh mungkin di sini meja, atau mungkin ada sofa untuk ruang tamu kecil lah ya, untuk foyer. Dan ini kita langsung disambut sama area kantor. Ini ruang kantor, ukurannya cukup luas dan lantainya pun udah laminated, jadi nggak perlu ribet kalau ada orang yang butuh urusan bisnis, urusan kerjaan. Itu masuk dari pintu utama bisa langsung ke sini, nggak perlu masuk ke banyak area di dalam rumah. Lanjut, di seberangnya kantor tadi, ini langsung ada powder room sih, jadi dia ini cuma powder room aja. Ini pun mereka udah pakai toiletnya, ini adalah toilet yang otomatis ya, ini canggih. Untuk ukuran sinknya sendiri juga ini countertopnya lebar, jadi enak, nyaman. Nah di depan powder room tadi, ini kan ada satu area yang menurut aku masih oke banget. Mungkin kalau teman-teman mau bangun gitu ya, dikasih kabinet atau gimana untuk bisa jadi gudang yang lebih rapi. Karena sekarang pun juga posisinya dipakai buat banyak naruh barang, dan ini muat banyak banget. Secara volume masih oke. Kemudian untuk tangganya, ini dia pakai tangga metal perforated, jadi ini bolong-bolong gitu, ini kelihatan kokoh dan bagus. Kemudian ini untuk liftnya pun ini udah dikasih warna yang senada gini ya untuk listnya, jadi benar-benar matching sama keseluruhan tema rumahnya. Dan ini dari pintu yang timur, kalau kita lihat ini benar-benar ada bukaan kaca yang besarnya hampir setinggi ceilingnya. Lalu untuk pintunya ini dia cuma ada 1 daun gini. Ini benar-benar langsung hadap ke kolam renang. Jadi oke banget menurutku kalau kita mau pakai buat ruang keluarga.
Jadi sambil nonton-nonton santai-santai, kita nggak perlu sering-sering buka lampu, nyalain lampu karena ini terang. Dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol sambil mandangin ke kolam renang. Kemudian ini untuk area diningnya. Area dining bisa ditaruh di sini. Jadi dari pintu utama itu benar-benar nggak kelihatan, agak private. Jadi teman-teman bisa taruh meja makan, mungkin muat untuk 6-8 kursi. Dan ini untuk area dapur keringnya. Area dapur keringnya benar-benar udah disiapin lengkap, kabinetnya banyak banget, mau dipakai buat nyimpen apa aja nggak perlu pusing. Ini pun untuk kulkasnya juga muat untuk 2 pintu. Pokoknya semua udah oke, komplit. Dan ini di sebelah sini ada satu dapur kotor yang ukurannya memang agak ya sedang-sedang aja, masih cukup buat dipakai. Kemudian untuk ini countertopnya pun dia bagus banget, warnanya cantik. Lalu di sampingnya ini ada tangga yang bisa digunain untuk akses langsung ke service area di atas. Hampir ketinggalan, di dekat pintu ini tadi, pintu yang dari timur tadi, masih ada satu kamar tidur loh yang lebih cocok mungkin digunain untuk tamu atau orang tua mungkin ya. Dia ukurannya ini sedang, tapi udah lengkap ya semuanya, kamar mandinya iya. Terus juga untuk di sini masih bisa jadiin walk-in closet area gitu. Dan dia ini juga kalau kalian perhatiin ini tuh udah detail banget ya. Kamar mandinya itu bener-bener udah didekorasi ya sedemikian rupa, jadi semuanya tuh senada dan enak. Sampai di lantai 2 areanya privacy. Ada 2 kamar tidur yang ukurannya hampir sama besar ya kalau menurutku. Dan ini dia, kita harus lihat dulu liftnya. Liftnya ini dari Schneider dan dia kapasitasnya udah cukup untuk 5 orang. Jadi kalau teman-teman berdiri dari lift ataupun dari tangga, itu masing-masing ada 1 kamar tidur di setiap sisi kanan kirinya. Ini dia untuk kamar tidur yang pertama. Aku sendiri bingung ya, lebih prefer gunain kamar ini atau kamar yang satunya untuk kamar tidur utama. Kalau teman-teman menurut kalian gimana, boleh taruh di komen. Ini area yang bisa digunain untuk mungkin taruh meja bar, kemudian untuk kerja, untuk taruh sofa atau mungkin TV. Dan ini area untuk kita taruh tempat tidurnya. View-nya ini hadap timur, dapat jendela yang ke arah selatan juga. Dan di timurnya ini pastinya tadi kita langsung dapat view dari si kolam renang cluster, jadi serasa kolam renang pribadi. Untuk lantainya sendiri pun udah laminated. Yuk kita lanjut ke area walk-in closet dan juga kamar mandinya. Walk-in closetnya sendiri ini udah lengkap, disiapin wardrobe-nya, ada 7 pintu dari owner, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi mikirinnya. Ini pun juga semuanya udah dikasih ornamen, jadi oke banget. Dan area sini ini masih cukup gede, kalau mau ditaruh sendiri rak atau lemari tambahan bebas, mungkin lemari kaca oke. Dan tepat di sebelahnya ini adalah areanya kamar mandi. Jadi kamar mandinya di sini agak beda sama kamar mandi yang lain. Karena pembatasnya ini dia bukan pakai shower screen yang kaca, ini agak unik sih dibanding kamar mandi lainnya. Dan ini kamar tidur berikutnya. Secara pribadi, aku lebih prefer kamar ini yang dijadiin kamar tidur utama karena ada kesan sedikit lebih besar. Ini dia ada satu area yang menjorok ya, ini bisa dipakai untuk taruh-taruh lemari atau apa, mungkin agak bebas. Dan ini dia high ceiling karena dia ini langsung tembus ke lantai yang ketiga dan ada skylightnya, jadi sedikit ada cahaya. Lalu untuk ini area yang bisa dipakai untuk common-nya ini benar-benar lega banget ya, bahkan bisa untuk 1 kamar lagi kalau di rumah-rumah lain. Ini areanya si tempat tidur, jadi kita bisa taruh tempat tidur di sini. Tapi untuk sekarang memang dia lantainya ini masih sama dengan keseluruhan area yang tadi ya, belum ada laminatingnya sama sekali. Dan ini balkonnya luas, hadapnya pun juga sama ke timur, jadi kita bisa dapat view-nya si kolam renang tadi dengan lebih jelas karena lebih di tengah. Dan ini adalah area walk-in closet-nya yang lebih besar, jadi ini lemarinya sendiri 10 pintu. Dan secara flow-nya ini lebih enak karena setelah dari kamar mandi kita keluar langsung sampai di walk-in closet, dan secara lebarnya pun ini walk-in closetnya lebih lebar, jadi kalau kalian mau tambah lemari lagi masih oke. Cuma untuk ukuran
Kamar mandinya ini dia memang lebih kecil dibandingkan dengan kamar mandi yang sebelumnya. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini dia juga untuk kacanya, cerminnya ini juga vanity-nya udah oke banget. Jadi ini udah ada lampunya, jadi benar-benar nggak perlu pusing lagi. Terus ini juga lebar banget, jadi kita mau taruh banyak banget barang pun nggak ada masalah, nggak perlu berantem. Sampai lantai 3 ini mixed use area, jadi ada 2 kamar tidur, tapi masih ada juga 1 ruang multifungsi yang kalau teman-teman lihat di dalam sini ukurannya cukup, bisa dipakai untuk jadi ruang musik, jadi playroom anak, atau bahkan mungkin jadi ruang olahraga. Pokoknya benar-benar multifungsi. Lanjut, di seberangnya tepat, ini ada 1 kamar tidur anak yang ukurannya cukup luas. Bedanya sama kamar tidur utama, kalau area kamar tidur anak itu, dia nggak punya walk-in closetnya. Jadi ini untuk area common-nya, ukurannya masih sedang. Kalau kita mau taruh meja belajar, kemudian taruh sofa dan TV, kemudian juga pastinya ada balkon yang hadapnya itu ke timur sama dengan kamar tidur utama tadi. Dan ini untuk area walk-in closetnya juga luas. Untuk area kamar mandinya, sorry. Dan ini adalah area yang bisa dipakai untuk taruh tempat tidur. Karena ini masih cukup panjang, jadi teman-teman bisa manfaatin beberapa sisinya mungkin di sini untuk taruh lemari. Jadi nggak perlu masalah walaupun nggak ada walk-in closet. Di seberang kamar tidur anak yang tadi, ini ada 1 kamar tidur anak lagi yang ukurannya menurutku lebih kecil ya. Ini sedikit lebih kecil, tapi yang menarik di sini dia punya balkon yang agak beda dengan balkon-balkon yang lainnya. Karena ini temboknya konkret dan tingginya sekitar 1 meter lebih. Dan ini kalau teman-teman lihat secara luasnya, kemudian view-nya ini enak banget kalau mau dipakai buat barbecue party atau kalau mau secara lebih untuk keseharian bisa juga sih dipakai untuk jemur-jemur baju. Cuma minusnya kita satu-satu aksesnya buat ke sini itu harus lewat kamar ini. Sekarang kita balik lagi ke area yang bisa dipakai untuk common areanya lah ya. Di kamar ini kita bisa untuk taruh mungkin meja belajar, sofa, ini juga cukup luas, tapi memang nggak seluas kamar yang tadi. Kemudian untuk kamar mandinya, ini dia ukurannya memang agak kecil karena itu dia ada sisi yang diagonal di area showernya. Nah, untuk area tempat tidurnya sendiri, kalau teman-teman lihat, ini memang ukurannya lebih kecil, tapi dia lebih lebar ya, karena yang tadi itu di kamar sebelumnya dia lebih kecil dan memanjang. Dan ini ada dapat view juga ke arah selatan ya, ke arah muka utamanya. Kemudian kalau kita mau taruh lemari, bisa banget manfaatin sisi yang di sini karena ini masih cukup lega. Sutra Palmyra jarang banget ada rumah sebagus ini. Pokoknya lokasi premium di Alam Sutra bener-bener di pinggirnya jalur Sutra. Itu teman-teman di depannya langsung punya akses ke berbagai macam tenan yang ada di ruko-ruko yang rame banget. Dan ini dijual dengan harga 12,2 M. Teman-teman udah bisa dapetin rumah dengan dimensi 18x20, luas tanahnya total 358 dan luas bangunannya sendiri udah 700. Bayangin, nggak banyak ada kesempatan buat dapetin rumah kayak gini, di lokasi kayak gini, dengan harga segitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, boleh kontak Vina. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh bantu like, comment, share, dan subscribe supaya kita ketemu di video berikutnya.